Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jonas Franky. Saya mahasiswa semester 1 dari Institut Modern Arsitektur dan Teknologi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai masalah korupsi. Dan apa itu korupsi? Seperti yang kita tahu, karena korupsi adalah suatu sumber masalah yang terjadi di kalangan zaman sekarang ini di era globalisasi pada abad ke-21, baik pada negara Indonesia ataupun pada negara luar kan. Korupsi adalah sebuah tindakan ilegal yang bisa dilakukan bagi orang yang mempunyai suatu kekuasaan dengan cara tidak benar, yaitu berupa semacam suap, penguapan, penggelapan dana publik dan sebagai berikut. Di mana ini untuk mencapai untuk pribadi diri sendiri kan, dan hal ini dapat merusak kepercayaan publik. Dan juga korupsi itu memiliki beberapa sejarah. Seperti yang kita tahu bahwa korupsi itu sudah ada sejak zaman kuno kan. Zaman kuno sampai abad pertengahan sampai zaman kini, yaitu pada abad ke-21. Korupsi itu dapatkan ada sumber masalah bagi pada apa kan? Bagi di Indonesia pun bagi luar negeri. Karena dari zaman dulu kan, dari zaman Sang Buddha kan. Korupsi itu tak ada ya kan. Telah ada seakan-akan suatu budaya yang diwariskan turun-menurun ya kan. Turun-menurun, baik itu terhadap kan, baik itu ada di seperti semacam lokasinya seperti di India, Amerika, Eropa sebagai luas termasuk Indonesia. Kita tahu bahwa korupsi adalah suatu tindakan harus dihindari ya kan, agar tidak merusak diri kita sendiri ya kan. Dengan beberapa pemerintah atau semacam pemerintah Indonesia mencoba kan untuk membangun namanya kebijakan atau tindakan untuk anti korupsi kan, karena ini masih menjadi semacam tantangan atau sumber masalah sampai di zaman ini atau abad ini. Dan dampak dari korupsi itu memiliki dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tapi dampak positif yang dimiliki dari korupsi itu bersifat suatu tindakan ilegal dan merusak kepercayaan masyarakat atau merugikan masyarakat kan, karena ini memiliki, yaitu ada beberapa dari dampak positif, yaitu seperti finansial pribadi ya kan, peningkatkan pengaruh dan kekuasaan, peningkatkan karir dan reputasi, menghasil sumber daya dan fasilitas, dan juga pelindungan dari sebuah hukum, karena mereka kebaikan menggunakan suatu kekuasaan ya kan, memanfaatkan kekuasaan untuk pribadi sendiri terhindar dari suatu masalah ya kan, dengan cara dari masalah hukum ya kan. Dan adanya beberapa dampak negatifnya dari korupsi, yaitu dampak negatifnya itu ada seperti merusak kepercayaan publik ya kan, meningkatkan kejahatan ya kan, merugikan perekonomian, di mana hal ini dapat menghambat pengembangan atau kemajuan dari negara tersebut. Selanjutnya ini saya ada menampilkan beberapa foto atau contoh yang saya tampilkan di layar ini. Ini kita bisa lihat bahwa bahwa peningkatan korupsi dari setiap negara tersebut pada tahun 2020 atau biasa disebut G20 kan. Mulai dari Rusia sampai Jerman, di mana dari Rusia masih rendah, makin ke Brasil, Tiongkok, Arab Saudi, Amerika Serikat, Britania sampai Jerman. Perlahan-lahan dari mulai Rusia sampai ke Jerman, di mana angka peningkatan korupsi itu makin lama makin meningkat. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh yang kedua yang mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia dari abad ke-20 sampai ke-21, di mana dari tahun 1958 sampai 2022. Kita bisa lihat dari setiap tahun per tahun, angka peningkatan dari jumlah korupsi ini makin lama makin meningkat. Dari tahun 1958 sampai tahun 2020, di mana angka pada tahun 1958 ada yaitu 20, makin lama makin perlahan makin meningkat, dan perlahan makin turun lagi di tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa korupsi itu masih sulit diatasi ya kan. Menurut pandangan hukum dari undang-undang kan terhadap korupsi kan, bahwa tindakan ini adalah suatu tindakan yang ilegal kan, di mana merusak tatanan sosial kan, merusak kepercayaan publik, dan juga menghambat namanya satu kemajuan sebuah negara tersebut, misalnya seperti negara Indonesia kan. Tindakan hari ini kan sudah dilakukan atau kebijakan dilakukan oleh para pemerintah ya kan, atau politik ya kan, untuk mengatasi masalah tersebut ya kan, agar hal ini tidak semakin membesar kan.
Korupsi dari pandangan hukum undang-undang ya kan telah melanggar yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya kan. Hal ini sudah coba dilakukan dari sudut pandang hukum atau pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak menjadi semakin membesar. Yang kita tahu menurut pandangan agama Buddha terhadap korupsi tersebut ya kan ada sesuatu tindakan ilegal dan tidak setujui dalam agama tersebut. Sang Buddha menekankan bahwa hal ini kan harus diatasi kan dengan mengembangkan sifat luhur kan yaitu metta, karuna, mudita dan upeka. 4 hal ini tersebut yaitu di mana metta itu cinta kasih, karuna itu belas kasihan, mudita itu simpati, upeka itu keseimbangan batin. Hal ini harus kita pendamkan, harus kita apakan, bina sendiri dan latih dalam diri sendiri kan untuk sadar terhadap di mana bahaya korupsi tersebut ya kan. Kita harus memberikan masyarakat bahwa memberikan masyarakat kondisi masyarakat dan tidak untuk egois terhadap diri sendiri ya kan. Korupsi itu berasal dari muncul adanya korupsi itu berasal dari 3 ada kejahatan yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian dan moha. 3 hal ini kan dimana kalau muncul ada keserakahan untuk memiliki suatu keinginan atau apakah lebih tinggi kan dimana tidak puas ya kan. Jadi timbulnya sifat semacam iri atau dengki yaitu semacam kebencian atau kan bahwa kita harus merasa di mana hal ini dapat merusak diri sendiri yaitu moha dan juga moha. Kita tahu bahwa moha itu adalah kebodohan kan karena kita tahu tidak tahu bahwa tindakan korupsi adalah apakah suatu tindakan yang benar atau salah yang dilakukan karena kita harus memberikan dampak dari hasil dari tindakan tersebut ya kan. Ada beberapa prinsip dasar atau panduan yang diajarkan oleh Sang Buddha ya kan terhadap diri kita sendiri dan harus dilatih, yaitu ada 3 hal yaitu prajna, sila dan samadhi. Di mana prajna itu kebijaksanaan. Kita harus tahu akan semacam kata bahwa kesadaran untuk sadar terhadap tindakan kita sendiri ya kan bahwa hal ini adalah korupsi, tindakan ilegal dan harus dihindari. Dan yang kedua itu adalah sila atau etika kan harus kita menekankan bahwa kita harus memiliki suatu hal yang jujur dan harus yang adil ya kan dan tidak merusak kepercayaan masyarakat ya kan ataupun merugikan masyarakat tersebut. Dan di mana hari ini kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri dan harus dihindari. Dan juga ketiga itu ada semacam konsentrasi atau namanya samadhi. Kita harus konsentrasi atau fokus terhadap pembinaan diri sendiri ya kan bahwa hari ini harus dihindari dan dilaksanakan kan agar dengan adanya 3 hal ini, prajna, sila dan samadhi, kita bisa menghindari perbuatan yang tidak benar kan dan menghindari namanya penderitaan. Karena seperti yang kita tahu, banyak orang yang tidak tahu bahwa korupsi itu memang semacam menguntungkan diri sendiri, tapi tindakan yang ilegal ini dapat membawa seseorang ke namanya penderitaan ya kan, atau maksudnya menghabiskan sisa hidupnya itu di penjara ya kan, atau memberikan semacam denda dan beberapa hal. Dari presentasi saya yang bahas tadi mengenai masalah korupsi ya kan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya harap bahwa ini ada sebuah pelajaran kan bagi kita semua untuk menghindari namanya korupsi ya kan, dan melatih pengembangan diri sendiri berdasarkan agama kita. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.